Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku mahasantri Ma'had Al-Jamiah UIN 1 Tulungagung yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tijan Dorori yang membahas tentang ilmu tauhid. Yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji sifat Allah, yaitu sifat wujud. Mari kita mulai dengan membaca umul kitab Baladini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu dzati alladzi la yaqbalul 'adama azalan wala abadan. Adik-adikku mahasantri Ma'had Al-Jamiah UIN 1 Tulungagung. Dalam ungkapan tadi menjelaskan bahwa fayajibu fi haqqi ta'ala al-wujud, bahwa sifat wujud, sifat ada, itu merupakan sifat yang tidak bisa dilepaskan dari zatnya Allah, karena itu merupakan sifat wajib yang ada dalam zatnya Allah, dan itu adalah bagian dari Allah, bukan sesuatu yang lain. Jadi Allah itu ada, Allah itu wujud, mulai zaman azali hingga nanti. Jadi selama-lamanya Allah itu tetap ada, tidak pernah hilang, tidak pernah hilang dari mulai zaman azali hingga zaman nantinya. Maka kita wajib meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, selalu ada untuk makhluknya, karena memang Allah itu selalu wujud di setiap saat, selalu ada di setiap saatnya. Maka jika ada yang beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa Allah itu sebuah khayalan, itu merupakan kesalahan yang besar. Itu menandakan bahwa dia tidak mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ada. Allah itu wujud di setiap waktu hingga selamanya, tidak pernah hilang dari peredaran waktu, selalu mengawasi, selalu ada untuk setiap makhluknya. Wa huwa sifatun nafsiyah. Sifat wujud ini merupakan sifat nafsiyah. Artinya bahwa sifat wujud itu adalah hakikat dari Allah itu sendiri. Bahwa hakikat dari Allah adalah ada. Allah itu pasti ada. Ai-subutiyah. Maksudnya Allah, sifat wujud itu selalu ada dalam zatnya Allah, tidak pernah hilang. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu terkadang sifatnya macam-macam. Karena makhluk itu hakikatnya adam, hakikatnya tidak ada. Yang ada itu hanya Allah.
Selanjutnya dijelaskan pula di sini yadullul wasmi biha ala nafsi dzati tuna ma'na zaidin alaih. Bahwasanya sifat wujudnya Allah itu menunjukkan hakikat zatnya Allah itu sendiri, bukan sesuatu yang di luar zatnya Allah. Ya, saya berikan contoh adanya manusia. Kita ada yang disifati sifat pemberani gitu ya. Nah, hakikatnya sifat pemberani itu bukan pada diri kita, karena bisa jadi itu berubah-ubah. Sifat itu bisa ada juga bisa hilang di ketika waktunya. Ya. Ini berbeda dengan sifat wujud ini selalu ada dalam zatnya Allah. Nah, kalau wujudnya manusia itu bukan sesuatu yang hakiki, karena manusia awalnya tidak ada, kemudian ada, dan suatu saat juga akan hilang. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya manusia, adanya kita, adanya alam semesta ini sesuatu yang bukan hakiki. Karena yang hakiki, yang selalu ada, yang tidak pernah rusak, tidak pernah hilang, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka disebut itu adalah sifat nafsiyah, ya, sifat yang hakiki yang ada pada zatnya Allah. Selanjutnya wa yakfi lil mukallaf ay ya'rifa annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban, ya, bahwa bagi setiap mukallaf, ya, itu wajib untuk mengimani bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Ya. Cukup mengimani bahwa Allah itu ada. Wala yajibu alaihi ay ya'rifa anna wujudahu ta'ala ainu dzatih au ghairu dzatih. Dan tidak wajib harus, ya, mencari tahu keberadaan Allah, zatnya Allah itu bagaimana bentuknya, atau bagaimana hakikat dari zatnya Allah. Itu bukan, ya, di luar dari kemampuan makhluk. Bagi kita seorang muslim, seorang mukallaf, hanya diwajibkan untuk mengimani. Kita iman, kita mantapkan keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Ya. Jadi kewajiban bagi kita itu, ya, hanya meyakini, mengimani bahwa Allah itu ada. Itu saja sudah cukup. Nah, kembali kepada dalil yang sudah kita bahas kemarin, ada dalil ijmali dan dalil tafsili. Maka kewajiban kita itu pada dalil yang bersifat ijmali, umum. Kita meyakini bahwa Allah ada. Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu berkuasa di setiap waktu. Nah, itu saja yang harus kita imani. Tidak perlu untuk bagaimana membuktikan secara detail terkait dengan keberadaan Allah. Nah, itu termasuk sudah dalil tafsili, ya. Nah, sedangkan yang diwajibkan bagi kita itu adalah mengetahui Allah secara ijmali, secara umum, yaitu bahwa kita meyakini bahwa Allah itu ada. Sebagai buktinya adanya makhluk, ya, sebagai buktinya adanya makhluk. Wadiduhu al-adam, ya. Kalau Allah itu wujud, maka selain Allah itu sifatnya adam. Adam itu tidak ada.
Ya. Wa dalilu ala dzalika ay wujudillahi ta'ala wujuduhu hadhil makhluqat. Dalil atau bukti atas wujudnya Allah itu adalah adanya makhluk. Kenapa makhluk itu menjadi bukti adanya Allah? Maka dijelaskan dalam kitab ini, wa kafiyatu tartibi iqamatid dalil ala wujubi wujudihi ta'ala. Bagaimana cara kita untuk menjelaskan bahwa Allah itu ada. Ya, Allah itu wujud. Maka antaqula al-alamu minal arsh ilal farsi hadisun ay maujudun ba'da adam. Maka bisa kita mengatakan bahwa bukti atau dalil adanya Allah itu bahwa alam ini, ya, dari arsh hingga sampai ke bumi, berarti seluruh alam semesta, ya, baik di alam bumi, baik di langit, semua yang ada, ya, semua makhluk ini adalah hadisun, sesuatu yang baru, yang artinya sesuatu yang diciptakan, ya, yang awalnya tidak ada kemudian diciptakan oleh Allah sehingga menjadi ada. Nah, itu merupakan bukti bahwa Allah itu maha pencipta dan Allah itu ada atau wujud. Karena tidak mungkin makhluk ini ada jika Allah tidak menciptakannya. Karena adanya makhluk ini, maka itu menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Karena Allah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Maka dalil yang bisa kita ambil, wa kullu hadisillahu shani' wajibul wujudi. Dan setiap sesuatu yang baru, yang tercipta, pasti ada yang menciptakannya. Dan pencipta itu pasti wajib, harus ada. Karena kalau pencipta itu tidak ada, maka yang diciptakan itu juga tidak ada. Nah, sekarang faktanya alam semesta ini ada, dan ini semuanya adalah makhluk atau sesuatu yang diciptakan. Maka penciptanya pasti ada dan harus ada. Karena tidak mungkin penciptanya itu tidak ada, karena buktinya alam semesta ini ada. Dan siapa pencipta alam semesta itu? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi dalil bahwa Allah itu pasti ada. Allah itu memiliki sifat wujud, dan itu adalah sifat wajib yang tidak bisa hilang dari zatnya Allah. Maka inilah yang harus ditanamkan benar-benar di dalam keyakinan kita, bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu ini. Karena sesuatunya ini ada, kita bisa melihat diri kita, melihat alam semesta ini, dan kita meyakini bahwa semua yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, ini semuanya adalah ciptaan. Maka penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pencipta itu pasti ada. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada, maka tidak mungkin ada makhluk atau alam semesta ini. Nah, jadi disitulah kemudian, ya, mari kita tanamkan keyakinan ke dalam diri kita, ya, kita mantapkan keimanan kita bahwa Allah itu ada, Allah itu mempunyai sifat wujud. Adik-adikku Mas Santri Ma'had Al-Jamiah UIN 1 Tulungagung, dari sinilah kemudian dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap melangkah.
Karena Allah itu ada, Allah itu selalu mengawasi diri kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah Allah ini berupa kehidupan ini, sehingga menjadikan Allah nantinya murka. Maka kita harus bisa menggunakan kehidupan ini sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah, untuk beribadah kepadanya. Dan kita juga tidak boleh putus asa atas musibah yang mungkin menerpa kita, karena kita harus yakin bahwa Allah itu ada dan Allah selalu membantu mengabulkan doa-doa dari hamba-hambanya. Maka dari sini di satu sisi kita harus menumbuhkan sifat hati-hati dalam bertindak, berucap dalam kehidupan kita, agar tidak menjadikan Allah murka kepada kita. Di sisi lain kita juga tidak boleh putus asa. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah selalu ada, selalu membantu kehidupan kita. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.